Komunikasi Kepala Sekolah SMP MTS Muhammadiyah Sesamarinda mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur adalah hal yang wajib kita lakukan saat ini. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkehidupan. Dan di antara sekian manusia yang diberikan kesempatan untuk berkehidupan, kita diberikan kesempatan untuk beriman. Dan di antara manusia yang diberikan kesempatan untuk beriman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita yang berada di bulan suci Ramadan ini mampu membuktikan keimanan kita untuk melaksanakan praktek-praktek ibadah dan juga utamanya adalah puasa di bulan suci Ramadan ini 1446 Hijriah. Sholawat serta salam tidak luput kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan, dari zaman tradisi-tradisi yang bodoh ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dengan menikmati lezatnya iman, Islam, serta ilmu pengetahuan. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pertanggal 15 Maret 2025 atau 15 Ramadan 1446 Hijriah, artinya kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan, yang mana ini hal yang penting, momentum yang penting untuk kita pelajari keutamaan daripada 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang pembagian bulan suci Ramadan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Hal ini bisa muncul karena salah satu hadis yang berstatus dhaif, bahkan cenderung palsu. Hadis itu berbunyi, awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan adalah rahmat. Wa awsatuhum maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiru itqum minan nar. Dan akhirannya adalah terbebas dari siksa neraka. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun para ulama tetap mempelajari dan menganalisisnya karena memiliki kesesuaian yang kita bisa temui di peristiwa-peristiwa bulan suci Ramadan. Sehingga dari pelajaran itu kita mampu mempersiapkan diri kita di 10 hari kedua ini. Yang pertama, awaluhu rahmah. Awal bulan Ramadan adalah rahmatnya Allah. Jika kita sandingkan dengan hadis yang sahih Imam Bukhari, maka kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabul nar." Maka terbukalah pintu-pintu surga itu di bulan suci Ramadan dan tertutuplah pintu-pintu neraka itu di bulan suci Ramadan. Wa suffihatis syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Para ulama ada yang berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami secara tekstual dan juga kontekstual. Adapun yang kontekstual, para ulama memahami hadis ini ialah turunnya rahmat Allah di bulan Ramadan.
pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah peluang-peluang seseorang dalam meningkatkan ketakwaannya itu lebih besar, dan peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan akan lebih kecil karena setan dibelenggu, neraka ditutup, dan pintu surga dibuka. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat dalam peristiwa yang sering kali terjadi di awal bulan suci Ramadan, bahwasanya orang-orang semangat dalam beribadah, memenuhi masjid-masjid. Kajian-kajian Quran semarak luar biasa. Namun setelah melewati 10 hari pertama, maka muncullah sifat klasik dari umat muslim, yang mana kita bisa lihat bahwasannya jamaah sholat masjid semakin memiliki tingkat kemajuan. Yang awalnya bahkan sholatnya sampai keluar masjid, ini memiliki kemajuan di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari kedua adalah standar keberhasilan kita dalam menjalani puasa Ramadan, yang kita bisa bandingkan dengan 10 hari awal. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya standar keberhasilan orang yang berpuasa terdapat di akhir kalimat Quran surah Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat ini memberitahu kepada umat muslim bahwasannya tidak hanya di bulan suci Ramadan yang awal saja kita meningkatkan ketakwaan kita, namun bukan hanya juga di 10 hari yang kedua, bukan 10 hari ketiga juga, tapi setelah kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, semestinya diharapkannya, semoga, mudah-mudahan, la'allakum tattaqun, kita itu dapat bertakwa hingga ujung hayat hidup kita. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa jika kita mampu konsisten di 10 hari kedua ini? Konsistensi itu justru akan mendatangkan kepada kita anugerah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang sedikit sekali yang mampu konsisten berjamaah di masjid, tilawatul Quran, tetap konsisten dari awal sampai akhir, sehingga ampunan Allah itu akan mudah didapatkan. Sebagaimana hadis yang dhaif yang saya sebutkan, wa ausatuhum maghfirah, pertengahan bulan suci Ramadan itu adalah maghfirah, ampunannya Allah. Sehingga momentum ini adalah momentum yang mestinya kita konsisten dalam bertakwa, dan juga dianjurkan untuk berdoa. Berdoa meminta ampun, meminta bantuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di dalam Quran yang menjelaskan tentang doa terdapat di rentetan-rentetan ayat-ayat puasa. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Semuanya membahas tentang puasa. Tapi ingat, di 186 Allah Subhanahu wa Ta'ala spesifik memberikan penjelasan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa kepadaku. Maka momentum ini juga mesti kita manfaatkan untuk berdoa, memohon, meminta bantuan, sehingga dengan begitu akan mudah terkabulnya doa kita.
Jadi 10 hari kedua adalah tingkat keberhasilan kita yang bisa dibandingkan di 10 hari pertama. 10 hari kedua adalah motivasi dan konsistensi kita dalam meningkatkan ketakwaan. 10 hari kedua adalah peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kedua adalah peluang untuk terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita tetap tingkatkan konsistensi ketakwaan kita layaknya 10 hari pertama, dan juga marilah kita panjatkan terus doa baik untuk pribadi kita, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga edisi kali ini mampu memberikan motivasi dan manfaat pada para penonton. Mari kita akhiri kultum ini dengan sama-sama berdoa untuk kita semua. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.